Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Catur Darmayanto. Saudara-saudaraku, hari ini kita hidup di zaman yang terlalu banyak bicara, namun sedikit mendengar. Semua ingin berkomentar, semua ingin menanggapi, bahkan ada yang ingin terlihat paling tahu. Di tengah hiruk-pikuk suara itu, orang tua kita mengajarkan pitutur yang sangat halus namun tajam. Meneng sing rumat dudu meneng amarga lali. Diam yang merawat bukan diam karena lalai. Tidak semua diam itu bijak, karena ada diam yang lahir dari kesadaran, namun ada pula diam yang lahir dari ketakutan. Ada diam yang menata batin, namun ada juga diam yang membiarkan kesalahan berlangsung terus. Pitutur ini mengajak kita untuk memilah mana diam yang dewasa dan mana diam yang justru berkhianat pada nurani. Dalam kearifan Jawa, meneng bukan berarti pasif. Meneng adalah laku batin. Meneng sing rumat artinya diam sambil mengolah rasa. Diam yang menimbang kemungkinan akibatnya, sehingga dalam diamnya ia menjaga agar kata yang terucap tidak sampai melukai hati. Orang yang meneng dengan kesadaran tidak sedang kalah, namun ia sedang menguasai dirinya. Sebaliknya, meneng amarga lali adalah diam yang berbahaya. Diam karena lalai merupakan hasil dari malas berpikir atau takut tidak disukai. Bahkan diam seperti ini akibat tidak mau bertanggung jawab. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini memberikan rambu yang sangat jelas dan tegas bahwa diam tidak boleh mengorbankan kebenaran, karena diam tidak boleh mematikan nurani. Dari makna ayat ini, maka pitutur Jawa dan wahyu ilahi bertemu di satu titik, bahwa diam yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Mari kita bedakan dengan jujur. Meneng sing rumat lahir dari sikap kedewasaan, karena ia tahu kapan perlu berbicara dan kapan lebih bijak untuk diam. Ia tidak tergesa-gesa
Ia tidak reaktif, bahkan ia tidak terpancing. Namun, ketika kebenaran terancam, ia berani bersuara. Sementara meneng amerga lali adalah diam yang lahir dari kelalaian. Tahu ada yang salah, lalu memilih diam untuk supaya aman. Tahu ada yang menyimpang, lalu diam dan pura-pura tidak tahu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka lakukan dengan lisan, dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. hadis ini tidak mengajarkan kita untuk cerewet, tetapi hadis ini tidak membenarkan adanya pembiaran. Diam yang benar adalah diam yang sadar, bukan diam yang cuci tangan. Zaman sekarang, diam sering disalahartikan. Diam dianggap lemah, diam dianggap kalah. Padahal dalam Islam dan Jawa, diam bisa menjadi puncak kebijaksanaan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Surah Al-Furqan ayat 63. Hal ini bukan sikap pasif, namun sikap kematangan jiwa. Meneng sing rumat berarti diam yang tidak terpancing provokasi, atau diam yang tidak menambah api permusuhan, bahkan diamnya tidak berbicara demi membela egonya. Namun ia tetap hadir, tetap peduli, tetap bertanggung jawab. Ia menimbang-nimbang apakah perkataannya akan menyembuhkan atau justru akan melukai. Saudara-saudaraku, tidak semua masalah selesai dengan bicara. Tidak semua konflik butuh komentar. Namun demikian, tidak semua kesalahan boleh didiamkan. Hidup membutuhkan keseimbangan batin. Oleh sebab itu, mari kita pegang pitutur Jawa dalam setiap laku kita sehari-hari. Meneng sing rumat dudu meneng amarga lali. Diamlah untuk menata rasa. Diamlah untuk menjaga kata, dan diamlah untuk merawat batin. Namun jangan Anda diam ketika kebenaran diinjak-injak, ketika nurani memanggil tanggung jawab Anda. Semoga Allah menjaga kejernihan hati kita, memberi kita hikmah kapan kita harus diam, dan memberi keberanian kapan kita harus berbicara. Terima kasih.
sudah menyimak video ini. Saya Catur Darmayanto mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.